Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di Diana Vitasari Channel di Inspirasi Budi. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya. Terima kasih. Hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam dan sosial kelas 4 halaman 174 sampai 177 bab 7 kurikulum merdeka. Silakan disimak ya. Buka buku halaman 174. Kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia menurut kepentingan atau intensitas kegunaan. Ada kebutuhan primer, kebutuhan paling mendasar dan harus dipenuhi oleh manusia. Yang kedua yaitu kebutuhan sekunder, kebutuhan yang berupa penunjang hidup. Kebutuhan ini bisa ditunda pemenuhannya setelah kebutuhan primer dipenuhi seperti laptop, handphone, dan lainnya. Yang ketiga yaitu kebutuhan tersier, kebutuhan yang berkaitan dengan usaha menciptakan atau meningkatkan harga diri, prestis atau gengsi, biasanya digolongkan menjadi sebuah kebutuhan mewah seperti rumah mewah, mobil mewah, dan lainnya. Kebutuhan tergantung pada siapa yang memiliki kebutuhan tersebut. Contohnya kamera akan menjadi sebuah kebutuhan primer untuk seorang fotografer, namun untuk orang lain bisa jadi menjadi kebutuhan sekunder atau tersier. Maka dari itu, tahukah kalian mengetahui kebutuhan pribadi dan menggolongkannya ke dalam 3 kelompok kebutuhan itu cukup penting loh untuk dilakukan. Tujuannya agar kita mengetahui mana kebutuhan yang harus didahulukan, kemudian memisahkan antara kebutuhan utama, sampingan, atau hanya sekedar keinginan. Lanjut halaman 175. Lakukan bersama. Yang pertama, berkumpullah dengan kelompok yang sudah dibagi bersama guru kalian. Pelajari 4 kolom tabel yang telah kalian buat. Yang kedua, diskusikan mengenai 4 pernyataan yang berkaitan dengan informasi pada tabel sebelumnya. A. Penting dan mendesak. Alternatif jawabannya bisa seperti ini ya. Kegiatan penting dan mendesak adalah jenis kebutuhan dengan tingkat kepentingan yang tinggi dan harus segera dipenuhi karena akan mengganggu kelangsungan hidup apabila tidak dipenuhi. B. Tidak penting dan mendesak. Alternatif jawabannya adalah kegiatan tidak penting dan mendesak adalah jenis kebutuhan dengan tingkat kepentingan yang rendah tetapi harus segera dipenuhi karena akan mengganggu aktivitas selanjutnya. C. Penting dan tidak mendesak. Alternatif jawabannya adalah kegiatan penting dan tidak mendesak adalah jenis kebutuhan dengan tingkat kepentingan yang tinggi tetapi tidak harus dipenuhi karena apabila dipenuhi akan mendukung kelangsungan hidup. Yang D. Tidak penting dan tidak mendesak. Alternatif jawabannya adalah kegiatan tidak penting dan tidak mendesak adalah jenis kebutuhan dengan tingkat kepentingan yang sangat rendah karena tidak mengganggu kelangsungan hidup sama sekali. Selanjutnya nomor 3, kelompokkan 4 pernyataan tersebut dengan deskripsi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Yang keempat, diskusikan alasan mengapa kebutuhan tersebut berada pada posisi tiap kolom dan tuliskan alasannya pada buku tugas. Yang kelima, tunjuklah perwakilan kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi di depan kelas. Untuk penyampaian hasil diskusi bisa seperti ini ya. Lanjut halaman 176. Nomor 6, jika sudah tuliskan kesimpulan mengenai batasan atau alasan sebuah kebutuhan termasuk ke dalam kebutuhan primer, sekunder, atau tersier. Nah, kesimpulannya bisa seperti ini ya. Kebutuhan primer meliputi sandang, pangan, papan. Kebutuhan tersebut yang paling diprioritaskan karena untuk kelangsungan hidup. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan selanjutnya setelah kebutuhan primer terpenuhi. Kebutuhan sekunder ini sebagai tambahan atau pelengkap agar dapat menjalankan kehidupan yang lebih baik. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang hampir tidak mempengaruhi kelangsungan hidup
Apabila tidak mampu dipenuhi, jika tidak mampu, tidak perlu dipenuhi. Lanjut bawahnya, mari refleksikan. Yang pertama, mengapa kalian memiliki kebutuhan? Alternatif jawabannya adalah manusia memiliki kebutuhan karena hakikatnya manusia itu serba kekurangan, sehingga mereka membutuhkan banyak hal baik dari dirinya sendiri atau dari luar. Ketika seorang manusia tumbuh, kebutuhannya dipengaruhi oleh lingkungannya. Nomor 2, apakah kebutuhan hidup kalian sama dengan kebutuhan hidup teman kalian atau orang lain? Alternatif jawabannya adalah kebutuhan hidupku tidak sama dengan kebutuhan hidup teman atau orang lain. Nomor 3, apa hal yang menentukan bahwa kebutuhannya itu utama atau tidak? Alternatif jawabannya adalah hal yang menentukan kebutuhannya itu utama atau tidak ialah tingkat kepentingan dan mendesak atau tidak. Nomor 4, apakah kalian dapat memaksakan kebutuhan kalian kepada orang lain? Mengapa? Alternatif jawabannya adalah aku tidak dapat memaksakan kebutuhan kalian kepada orang lain karena kebutuhan setiap individu berbeda. Nomor 5, mana yang lebih utama, kebutuhan atau keinginan? Alternatif jawabannya adalah yang lebih utama adalah kebutuhan. Nomor 6, menurut kalian bagaimana caranya menentukan urutan kebutuhan dari masing-masing orang? Alternatif jawabannya adalah cara menentukan urutan kebutuhan dari masing-masing orang yaitu dengan membuat daftar prioritas dapat membantu menentukan banyak hal, mana kebutuhan yang harus didahulukan atau dikerjakan dan mana kebutuhan yang harus ditunda atau bahkan dihilangkan. Lanjut bawahnya, belajar lebih lanjut. Membuat daftar prioritas dapat membantu kalian menentukan banyak hal, mana kebutuhan yang harus didahulukan atau dikerjakan dan mana kebutuhan yang harus ditunda atau bahkan dihilangkan. Ini akan membantu kalian untuk memilih kebutuhan yang tepat. Bawahnya, kosakata baru. Prioritas yang didahulukan dan diutamakan daripada yang lain. Lanjut halaman 177. Bagaimana cara menentukan sebuah pilihan utama? Diagram prioritas. Nah, tuliskan semua kebutuhan yang ada, hilangkan yang benar-benar tidak dibutuhkan. Sesuaikan semua kebutuhan dengan kemampuan kita. Susunlah kebutuhan sesuai dengan tingkat kepentingan kalian. Bisa menggunakan diagram kepentingan seperti gambar di samping. Penuhi semua kebutuhan sesuai dengan daftar kepentingan. Bawahnya, memilih tantangan. Yuk kita belajar cara menyusun kebutuhan sesuai prioritas. Lakukan sesuai langkah-langkah berikut. Yang pertama, buatlah diagram prioritas berdasarkan daftar kebutuhan kalian saat ini. Yang kedua, setelah itu pelajari diagram tersebut dan jawablah pertanyaan berikut. A. Manakah kebutuhan kalian yang perlu segera dipenuhi? B. Bagaimana rencananya akan kalian buat untuk kebutuhan di prioritas nomor 2? C. Apa yang bisa kalian lakukan untuk mengganti kebutuhan di prioritas nomor 3? D. Manakah yang termasuk keinginan namun bukan kebutuhan? Nah, alternatif jawabannya bisa seperti ini ya. Yang pertama, penting mendesak. Contohnya mengerjakan PR yang harus dikumpulkan esok hari. Yang kedua, tidak penting tapi mendesak, membalas pesan untuk urusan yang tidak penting atau remeh. Yang ketiga, penting tidak mendesak itu contohnya membeli peralatan sekolah tambahan padahal belum habis. Yang keempat, tidak penting dan tidak mendesak, yaitu misalnya bermain game berjam-jam. Diagram nomor 1, penting mendesak, yakni mengerjakan PR yang dikumpulkan esok hari. Yang kedua, membalas pesan setelah selesai menyelesaikan PR. Yang ketiga, menggunakan alat sekolah yang ada. Yang keempat, diagram nomor 4, bermain game berjam-jam memang asik, tapi itu hanya keinginan, bukan kebutuhan. Nah, kiranya cukup sekian dulu video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.